Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmat ilmu hingga saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena kesabaran dan keteguhan beliaulah hingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam sampai saat ini juga ya. Ya, perkenalkan, nama saya Widya Wahyuningsih dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia. Ya, di sini izinkan saya untuk mempresentasikan materi mata kuliah Manajemen Pelabuhan Perikanan ya, yang berjudul Fasilitas, Fungsi dan Peran Pelabuhan Perikanan. Ya, sebelum kita mengetahui fasilitas, fungsi dan peranan pelabuhan perikanan, terlebih dahulu kita mesti mengetahui apa itu pelabuhan perikanan ya. Jadi menurut Departemen Pertanian dan Departemen Perhubungan, pelabuhan perikanan yaitu tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan ya, di mana pelabuhan perikanan tersebut sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan ya, yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya, untuk kemudian digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan. Ya, berdasarkan dari pengertian pelabuhan perikanan menurut Departemen Pertanian dan Departemen Perhubungan, di sini kita menggarisbawahi yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kami ialah apa yang kemudian menjadi fasilitas pelabuhan perikanan tersebut. Nah, ternyata di pelabuhan perikanan terdapat beberapa fasilitas yang menunjang pelabuhan perikanan tersebut. Ya, yang pertama ada fasilitas pokok ya. Fasilitas pokok merupakan fasilitas yang harus ada dan berfungsi untuk melindungi pelabuhan ini dari gangguan alam ya. Kemudian juga fasilitas pokok ini sebagai tempat membongkar ikan hasil tangkapan dan membuat perbekalan, serta tempat tambat labuh kapal-kapal penangkap ikan. Nah, itu dari fasilitas pokok. Kemudian fasilitas fungsional, yaitu fasilitas yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung ya, yang diperlukan untuk kegiatan operasional suatu pelabuhan perikanan. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, ada fasilitas penunjang, merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pelabuhan perikanan ya. Kemudian contoh-contoh dari fasilitas pelabuhan perikanan ini apa aja sih ya? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ya ini merupakan contoh-contoh dari fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan. Nah, yang pertama itu fasilitas pokok ya, sebagaimana tadi kita telah bacakan ya, fasilitas pokok itu fasilitas yang harus ada ya di dalam pelabuhan perikanan. Ya, yang pertama dermaga pelabuhan, ya, yang kedua alur pelayaran, dan ketiga pelabuhan gelombang. Kemudian ada kolam pelabuhan, harus ada juga ya jalan komplek, harus ada juga drainase, dan yang terpentingnya harus ada lahan ya. Nah, kemudian di fasilitas fungsional. Nah, kita ingat lagi tadi definisi dari fasilitas fungsional, yaitu fasilitas yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung ya. Nah, contohnya yang pertama tempat pemasaran ikan atau TPI ya, termasuk pasar ikan dan tempat pengepakan ikan. Kemudian ada navigasi pelayaran dan komunikasi ya, ini seperti meliputi telepon, internet, radio, dan lampu suar dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga ada instalasi perbekalan ya, yang meliputi seperti instalasi suplai air, instalasi bahan bakar minyak, instalasi pabrik es, dan instalasi listrik ya bagi kapal yang akan berlabuh atau bertambat. Kemudian yang keempat ada tempat penyimpanan ya, biasanya tempat penyimpanan ini kita sebut cold storage ya. Yang kelima ada tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan.
Ya, ini seperti bengkel, kemudian ada dock atau slipway, dan tempat perbaikan jaring, ya kayak gitu. Nah, yang keenam, ada tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan. Ya, biasanya yang disediakan di sini yaitu laboratorium pembinaan mutu, ya. Yang ketujuh, ada perkantoran. Ini biasanya meliputi pos pelayanan terpadu dan kantor administrasi pelabuhan. Dan yang terakhir, yang ke-8 dari fasilitas fungsional pelabuhan perikanan yaitu fasilitas K5. Contoh-contohnya seperti alat pemadam kebakaran, hidran, amfibius, mobil pembersih lantai, dump truck, dan tempat pembuangan sementara. Ya, kemudian kita lanjut ke fasilitas yang ketiga, yaitu fasilitas penunjang. Ya, kita ingat lagi definisinya, merupakan fasilitas tambahan ya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan dari pelabuhan perikanan. Contoh-contohnya seperti balai pertemuan nelayan, kemudian ada mes operator, kemudian ada wisma nelayan, kemudian ada fasilitas sosial dan umum ya, seperti tempat peribadahan, tempat mandi cuci, dan sebagainya. Kemudian ada pertokoan, yang kelima, yang keenam ada pos jaga, dan yang ketujuh terakhir ada sarana informasi pelabuhan ya, yaitu videotron atau running text kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke fungsi dan peran pelabuhan perikanan ya. Karena pelabuhan perikanan itu merupakan basis utama ya dalam kegiatan industri perikanan, maka pelabuhan perikanan itu mesti berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ya ke dalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi ya kayak gitu. Lanjut, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan, pasal 18 yaitu mengenai fungsi dan peranan pelabuhan perikanan ya, kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, pusat pengembangan masyarakat nelayan ya. Ini sebagai sentra kegiatan masyarakat nelayan ya, pelabuhan perikanan itu diarahkan ya dapat mengakomodir kegiatan nelayan, baik nelayan yang berdomisili maupun nelayan pendatang, seperti itu. Yang kedua, sebagai tempat berlabuh kapal perikanan ya. Berlabuh atau merapatnya kapal perikanan ini itu biasanya mereka melakukan berbagai kegiatan ya, misalnya untuk mendaratkan ikan atau membuat perbekalan, atau kemudian mau istirahat, atau kemudian perbaikan apung dan naik dock ya, itu dan lain sebagainya, kegiatan nelayan di pelabuhan. Nah, kemudian sehingga sarana fasilitas pokok pelabuhan perikanan seperti dermaga bongkar, dermaga muat ya itu menjadi kebutuhan utama untuk mendukung aktivitas berlabuhnya kapal perikanan tersebut, seperti itu. Dan yang ketiga, sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan ya, ini kemudian agar untuk menjamin penanganan ikan itu baik dan bersih ya, sehingga boleh didukung oleh sarana atau fasilitas sanitasi dan wadah pengangkat ikan, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan. Nah, pelabuhan perikanan juga ini kan dipersiapkan untuk mengakomodir kegiatan kapal perikanan ya, baik kapal perikanan tradisional maupun kapal motor besar untuk kepentingan pengurusan administrasi ya, untuk persiapan ke laut dan bongkar ikan, seperti itu. Dan di sini juga dituliskan sebagai di sini juga dituliskan untuk pemasaran atau pelelangan dan pengolahan ikan hasil tangkap. Kemudian G, pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan ya. Pelabuhan perikanan sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap ya, memang selayaknya mesti dilengkapi unit pengawasan mutu hasil perikanan ya, seperti laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan atau yang biasa kita sering dengar LPP MHP, dan perangkat pendukungnya ya agar nelayan dalam melaksanakan kegiatannya lebih terarah dan terkontrol mutu produk yang dihasilkan, seperti itu. Nah, lanjut, sebagai pusat penyuluhan dan pengumpulan data. Nah, kemudian untuk meningkatkan produktivitas nelayan memerlukan bimbingan ya, melalui penyuluhan baik secara teknis penangkapan maupun manajemen usaha yang efektif dan efisien. Ini juga merupakan peran dari pelabuhan perikanan tersebut. Dan yang terakhir, sebagai pusat pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan ya. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan spesifikasi teknis alat tangkap dan kapal perikanan, ABK, dokumen kapal, ikan, dan hasil tangkapan. Sedangkan kegiatan pengawasan di laut itu pelabuhan perikanan dapat dilengkapi dengan pos
atau pangkalan bagi para petugas pengawas yang akan melakukan pengawasan di laut. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga materi yang kita sampaikan tadi dapat kita pahami bersama. Ya, jadi bahwa fungsi fasilitas, fungsi dan peranan pelabuhan perikanan itu ujung-ujungnya demi kesejahteraan nelayan itu sendiri juga ya. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik dari materi kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.